Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida asy-syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, hari yang paling mulia dari hari-hari yang ada, pada tanggal 11 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program kajian rutin subuh dengan tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita singgung sebagian dari kaidah yang kelima, yang mana kaidah yang kelima ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha pada ayat yang ke-61, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qad khaba man iftara, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Sungguh merugilah orang-orang yang berdusta atau yang berbohong. Telah kita sebutkan contoh-contoh yang disebutkan model-model iftira, dan kita tahu iftira atau al-kazib, bohong itu adalah ikhbar khilaful waqi', yaitu menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, ya, menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, itu yang disebut dengan al-kazib, yaitu kebohongan. Dan model-modelnya telah disebutkan, diantaranya adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu dan dia mengharamkan sesuatu itu, atau Allah mengharamkan kemudian dia menghalalkan. Ini juga bentuk iftira, ya, bentuk al-kazib, bentuk kebohongan. Kemudian juga berfatwa tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, menjawab pertanyaan agama tanpa ilmu, ini juga berbohong atas agama Allah Subhanahu wa taala, karena hendaknya ucapan kita apalagi masalah agama itu didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan perasaan kita. Ya, kita menjawab ini halal, ini haram, ini boleh atau tidak boleh, itu tidak boleh dari perasaan, ya. Tetapi harus dengan ilmu. Ya. Bagaimana saat itu hukum riba? Ya. Kan saling meridoi. Saya ridho, yang saya kasih juga ridho. Dan juga sedikit saja, tidak banyak, ya. Dan saya mendesak, butuh misalnya, karena dia pakai perasaan, dia jawab, ya boleh saja, karena kamu saling ridho, ya. Dalilnya karena saling ridho, karena sedikit juga, ya. Kalau begitu, kalau orang melakukan zina, kalau saling ridho, boleh berarti, ya. Ya, baru ya, tidak terlalu juga, tidak Kalau dalilnya saling ridho, berarti laki-laki dan perempuan, nauzubillah, kalau atas nama saling ridho, kemudian sedikit, tidak tahu apanya yang sedikit. Baik. Jadi tidak bisa dengan pakai hawa nafsu, ya. Kadang ada pertanyaan itu langsung menjurus, ya. Ada pertanyaan itu sering, Ustadz, yang mana yang paling afdol, ini atau ini? Ternyata dua-duanya tidak afdol. Dia langsung menembak, padahal tembakannya salah, ya. Yang mana yang paling afdol, Ustadz, ini atau yang ini? Ya, kita jawab dua-duanya bukan, yang ini yang afdol. Ya, jadi dia langsung berikan dua pilihan,
Nah, dua pilihan ini dua-duanya salah. Ya. Dua-duanya salah. Jadi bertanya juga itu perlu juga ada ilmu. Bahkan ulama kita mengatakan kadar seseorang itu kelihatan kalau dia bertanya. Ya, seseorang itu kelihatan kecerdasannya ketika dia bertanya. Ya, barakallahu fiik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, sebagaimana biasa kita akan memurojaah dari kaidah-kaidah Quran yang telah kita sebutkan. Kaidah yang pertama, abada wa qulu linnasi husna. Artinya, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Naam. Dan boleh jadi apa yang kau benci suatu padahal dia baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kau sukai padahal dia buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah engkau melupakan kebaikan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Nah, sesungguhnya Allah melihat apa yang kau kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 237. Kemudian di kaidah yang keempat, balil insanu ala nafsihi basirah. Nah, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 14 sampai ayat 15. Kaidah yang kelima, wa qad khaba man iftara. Artinya, dan sungguh merugilah orang yang mengada-adakan kedustaan. Surah Toha ayat ke 60-61. Baik. Insyaallah taala para jamaah sekalian kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu al-11 min kitab Qawaidi Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal hayat al-muallif asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullah taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا يا الله ampuni kami wali ustadina dan guru kami walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Bentuk penerapan kaidah ini, tindakan dan sepak terjang sebagian peletak dan perawi hadis, baik yang dulu maupun sekarang, yang berdusta dan mengada-adakan atas nama Nabi, baik untuk tujuan tertentu atau karena suatu klaim bahwa itu sesuatu yang baik, seperti periwayatan hadis-hadis yang terkait targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman, atau juga karena motif politik, mazhab, bisnis,
serta kepentingan-kepentingan lainnya yang kita sudah saksikan semenjak dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, bentuk penerapan kaidah ini, tindakan dan sepak terjang sebagian peletak dan perawi hadis, baik yang dulu maupun sekarang, yang berdusta dan mengada-adakan atas nama Nabi. Jadi dalam zaman dulu, dalam meriwayatkan hadis Nabi, ada perawi-perawi yang memang sengaja untuk berbohong atas nama Nabi, sengaja untuk mendustakan hadis Nabi. Maka inilah orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu. Ya, apa motifnya? Motif mereka untuk menjadikan hadis itu menjadi hadis palsu yang mana Nabi tidak pernah ucapkan, kemudian dia riwayatkan, itu karena kepentingan pribadi, seperti kepentingan politik, ya. Dia membuat hadis palsu untuk mengajak kepada partainya. Nah, jadi dia buat hadis palsu untuk mengajak ke partainya. Begitupun juga mazhab, untuk datang ke mazhabnya, untuk menarik orang untuk mengikuti mazhabnya, dia buka hadis palsu. Begitupun dengan bisnis, ya. Bisnis juga seperti itu. Siapa yang meminum kopiku ini, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu hadis kopi, ya. Hadis kopi, ya. Jadi banyak yang membuat seperti itu, ya, untuk mendukung hadis-hadisnya, ya. Dan ini tentunya berdusta atas nama Nabi SAW dalam hadis sahih, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama aku, maka siapkan tempat duduknya di api neraka. Ya, itu bahaya berbohong atas nama Nabi. Yang share di media sosial dan dia tidak tahu apakah Nabi ucapkan atau tidak, dia sengaja share, ikut-ikutan share, maka ini tentunya dia telah booking tempat duduknya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sekiranya orang-orang yang terlibat dalam menyebarkan hadis Nabi itu mengetahui dan menyadari bahwa aktivitas mereka sesungguhnya termasuk mendustakan Rasulullah, pelakunya sama sekali tidak akan beruntung, bahkan hanya akan mendapatkan kerugian dan kebinasaan, seperti yang disindir Allah dalam firman-Nya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan, maka niscaya mereka akan insaf dan sadar dari kesesatannya. Klaim mereka sebagai sesuatu yang baik jelas-jelas menjadi alibi yang lemah serta tidak memberi manfaat sama sekali. Karena kedudukan syariat itu sangat agung dan mulia, oleh karena itu pula menjaga kesucian dan kebenaran nas-nasnya adalah sebuah kehormatan. Bukankah Allah telah menyempurnakan Islam sebagai aturan hidup dan tidak dibutuhkan hadis-hadis palsu yang diada-adakan? Bangunan dasar syariat itu tidaklah dibangun atas dasar kebohongan atau memenuhi kepentingan seseorang, tetapi dibangun berdasarkan sabda-sabda Rasulullah. baik, jadi ada sebagian ulama yang memang membolehkan hadis palsu atau hadis lemah disampaikan, tapi syarat-syaratnya itu kuat, ya. Di antaranya yang pertama, temanya adalah tentang targhib wa tarhib. Apa itu targhib dan tarhib? Ancaman dan motivasi. Ancaman dan motivasi. Contoh hadis-hadis Riyadhus Shalihin ini, itu temanya adalah ancaman dan motivasi. Motivasi salat, keutamaan salat, keutamaan ini, fadailul amal, ya, keutamaan beramal, dan juga ancaman. Itu boleh kalau dipakai. Tapi kalau masalah hukum halal haram, itu enggak boleh dipakai hadis palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh menyampaikannya kalau ada hadis aslinya atau ada hadis sahihnya, misalnya, ya, hadis sahihnya, ya rahmatullah. Jadi ada hadis sahihnya yang menunjukkan hal tersebut, ya. Misalnya tentang birrul walidain, keutamaan birrul walidain. Apa kata Nabi? Man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Siapa yang manusia yang paling aku berbuat bakti kepadanya, berbuat baik kepadanya, kata Nabi, ummuka, ibumu, dan 3 kali seterusnya. Ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Datang hadis palsu, hadis lemah dengan mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini bukan hadis Nabi SAW. Nabi tidak mengucapkan itu, ya. Tapi ada hadis aslinya.
Ada hadis aslinya bahwasanya ibu itu diulang sampai 3 kali menunjukkan agar kita hormat kepada ibu. Sehingga hadis palsu ini tidak mempengaruhi hadis aslinya. Jadi sudah ada asalnya sebenarnya, tinggal dia sampaikan hadis lemah. Tapi dengan syarat-syarat ini, ulama hadis berkesimpulan bahwa kita sudah dicukupkan dengan hadis sahih. Ya. Artinya hadis sahih itu sudah cukup untuk menjadikan orang termotivasi untuk beribadah. Hadis sahih itu sudah cukup untuk kita takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya dengan syarat-syarat tadi itu berbahaya kalau disampaikan. Apalagi kalau orang awam kalau mendengarkan hadis, ya sudah, hadis itu berarti dari Nabi. Padahal itu bukan perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat disayangkan saat ini banyak beredar di jaringan internet atau handphone hadis-hadis yang berstatus lemah dan dusta. Karena itu hendaklah setiap orang menghadirkan rasa takut kepada Rabb-Nya. Ia tidak boleh lagi menyebarkan hadis-hadis itu, apalagi menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum ia mengecek dan mengkonfirmasi bahwa hadis itu benar-benar bersumber dari Rasulullah dengan sanad yang sahih. Begitupun juga di media sosial seperti WhatsApp, itu jangan mudah menyebarkan informasi yang sering judulnya begini, sebarkan ke 10 temanmu, engkau akan beruntung, kalau tidak engkau akan binasa. Ya, yang kayak gitu judulnya itu jangan disebar. Ya, banyak yang beredar tentang misalnya share, ya ini adalah keutamaan bulan Rajab, padahal masih Safar. Dia keutamaan bulan Rajab, kita masih di bulan kedua, bulan Safar. Disuruh share bulan tentang bulan Rajab, dan itu sering. Ya, disuruh share padahal bulannya belum masuk, masih jauh bulan Rajab. Ya, jadi yang seperti ini kita tidak pernah tergiur ya untuk membaca, bahkan membacanya pun tidak, karena pasti salah-salah, ya, pasti kekeliruan. Jadi jangan yang menyebarkan share ke teman-temanmu atau ke grup-grup, kalau tidak engkau akan begini, itu semuanya adalah sesuatu yang tidak boleh karena belum jelas datanya, belum jelas informasinya. Nah, gambaran lain penerapan kaidah ini dalam kehidupan nyata. Sebagian orang menzalimi dan merugikan saudara-saudara mereka kaum muslimin yang lain. Tindakan ini memiliki banyak motif. Dorongan yang paling utama dan besar adalah sifat dengki dan hasad yang bercokol dalam dada, atau penyakit tamak dan rakus terhadap dunia, juga sebab-sebab lain. Suara kebohongan itu semakin besar dan kencang ketika seorang mengemas tindakannya atas nama agama untuk melegalkan keburukannya dan membenarkan tuduhan buruknya kepada si fulan, atau untuk menyelamatkan dirinya dari musuh dan lawannya. Baik, disebutkan di sini salah satu sebabnya kenapa orang berbohong, ya. Disebutkan adanya sifat dengki yang bercokol dalam dadanya. Ya. Dia benci dan dia hasad kepada tetangganya, ya. Dia hasad kepada orang lain. Ini memotivasi orang untuk melakukan kebohongan agar menjatuhkan kehormatan saudaranya yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tamak dengan urusan dunia, atau mengatasnamakan agama. Ya. Misalnya para dukun. Itu dukun-dukun, kalau kita lihat ya modelnya, bajunya itu ya seperti kiai, ya, tapi asalnya mereka adalah para dukun, yaitu berteman dengan setan. Ya. Tidak ada dukun, tidak ada penyihir kecuali dia pasti berteman dengan setan. Sehingga motif-motif seperti ini kita tidak boleh mudah percaya. Jangan lihat daripada kostumnya, jangan lihat daripada tasbihnya. Ya. Kalau dilihat tasbihnya itu masya Allah ya, kayak keranjang ya, saking besarnya tasbihnya. Ya. Tapi semua itu adalah untuk menutupi keburukannya. Nah, penulis acap kali mendengarkan dan membaca beragam cerita terkait masalah ini. Ada cerita lama maupun cerita terbaru yang diakui sendiri oleh pelakunya. Cerita yang membuat hati bersedih, menyobek jantung disebabkan akibat hukuman yang menimpa orang-orang yang berbuat zalim terhadap orang lain. Penulis akan mengemukakan 3 di antaranya, semoga bisa menjadi nasihat dan pelajaran berharga. Beliau akan menyebutkan 3 kezaliman atau 3 kedustaan sebagai cerita bagi kita agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Sebelumnya ancaman kedustaan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang berbohong, ya, ini berbohong
apakah dia sengaja atau tidak sengaja. Siapa yang dia berbohong, maka nanti di hari kiamat, ya, dan Nabi pernah melihat langsung, ya, dalam mimpinya orang-orang yang dihadirkan pada hari kiamat dan didatangkan suatu besi, yang besi itu bengkok, ya, bengkok seperti ini. Kemudian itu ditarik, dirobek dari mulutnya ini, kemudian ke belakang. Satu, kemudian dari kanan, maka dari sebelah kiri setelah dari kanan dirobek. Ini sudah sembuh. Ini sudah sembuh. Ditarik ini sudah sembuh, kembali lagi ke sini. Dirobek, di sini sudah sembuh, ke sini lagi pindah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, tidak berubah-ubah. Ya, jadi itu hukumannya ketika orang berbohong, ya, kepada orang lain, yaitu dia akan ditarik dengan besi yang bengkok dari, ya, sebelah kanan mulutnya sampai ke belakang, kemudian setelah itu ke kiri, dan yang kanan sudah sembuh, dan bergonta-ganti seperti itu sampai hari kiamat, sampai hisabnya selesai dari Allah Subhanahu wa taala. Ana za'imun, ya, bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'. Kata Nabi, saya menjamin surga, sebuah istana di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya, jadi orang yang sering debat, dengarkan hadis Nabi, Allah atau Nabi menjamin sebuah istana di surga, di pinggiran surga, orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib, dan Nabi menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga orang yang meninggalkan dusta. Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman husna khuluquhu, dan Nabi menjamin istana bagian atas surga bagi yang berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Ya, jadi surga itu ada tempat-tempatnya. Ya, ada istana di pinggir, yang di pinggir-pinggir ini istananya orang yang apa? Meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya. Kalau kita di media sosial pakai ini, ya, dapat pinggiran surga, istana. Kalau yang di tengah surganya, itu orang yang meninggalkan dusta, dia meninggalkan kebohongan. Yang bagian atas surganya itu akhlaknya yang paling bagus. Ya, nanti kelihatan siapa nanti yang di pinggir, siapa yang di tengah, siapa yang di atas. Tapi ada di ujung pintu sana, dekat-dekat neraka sudah. Ya, jadi ada posisi-posisi, ya, di mana di surga. Jadi siapa yang meninggalkan perdebatan, ya, dia berada di pinggiran surga. Yang mana yang paling afdol di sini kira-kira? Di atas, di tengah, atau yang pinggir? Yang paling apa? Yang atas. Apa kata Nabi tadi yang di atas? Kalau mau surganya paling atas, yaitu yang berakhlak mulia, yang bagus akhlaknya. Baik. Yang di tengah, ya, siapa yang tidak suka bohong, meninggalkan dusta. Yang di pinggir, dia meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nah, kita mendengarkan cerita yang disampaikan oleh beliau. Nah, satu, ketika Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil sedang duduk santai, Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani datang menemuinya sembari berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada riwayat yang paling aneh kecuali perkara Al-Wasiq, Khalifah Al-Wasiq billah. Ia telah membunuh Ahmad bin Nasr, sementara tidak, Ahmad bin Nasr terus membaca Al-Quran sampai ia dikuburkan." Khalifah Al-Mutawakkil pun naik pitam. Ia menyalahkan dan mencela apa yang ia dengar tentang saudaranya. Tak lama kemudian, Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad datang sambil berkata kepada Al-Mutawakkil, "Wahai putra Abdul Malik, di hatiku tersimpan orang yang membunuh Ahmad bin Nasr." Ia juga berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah menghanguskan diriku dengan api. Tidaklah Amirul Mukminin Al-Wasiq membunuhnya, melainkan ia, Ahmad bin Nasr, orang yang kafir." baik, jadi ceritanya ini adalah ada seorang khalifah Abbasiyah yang bernama Al-Mutawakkil. Jadi Al-Mutawakkil ini seorang khalifah. Seorang apa? Seorang khalifah, namanya Al-Mutawakkil. Kemudian ada yang dibunuh. Yang dibunuh ini namanya Ahmad bin Nasir. Yang dibunuh bernama Ahmad bin Nasir. Nah, pembunuhnya ini banyak. Pembunuhnya ini
banyak pembunuhnya. Nah, salah satunya tadi yang disebutkan adalah Az-Zayyat. Az-Zayyat ini orang yang membunuh Ahmad bin Nasir, ya, yang rajin membaca Al-Qur'an. Jadi siapa yang dibunuh namanya tadi? Ahmad bin Nasir. Siapa pembunuhnya pertama ini siapa? Az-Zayyat. Ini yang membunuhnya. Salah satu orang yang membunuhnya. Nah, tidak lama kemudian Harsama pun masuk. Khalifah Al-Mutawakkil berkata, "Wahai Harsama, di hatiku tersimpan orang yang membunuh Ahmad bin Nasr." Harsama menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah mencincangku menjadi beberapa potongan. Tidaklah Amirul Mukminin Al-Wasik membunuhnya, melainkan ia Ahmad bin Nasr, orang yang kafir." Ya, begitupun juga Harsama. Ya, Harsama, ya. Ini Afwan tadi yang membunuhnya adalah Al-Wasik, ya. Siapa nama pembunuhnya? Al-Wasik. Al-Wasik. Nah, ini Az-Zayyat, ini yang melaporkan. Ya, Az-Zayyat ini yang melaporkan. Kemudian yang kedua tadi Harsamah, ini juga yang melaporkan kepada Amirul Mukminin. Nah, lalu giliran Ahmad bin Abu Daud datang menemuinya. Khalifah Al-Mutawakkil berkata, "Wahai Ahmad, di hatiku tersimpan orang yang membunuh Ahmad bin Nasr." Ahmad bin Abi Dawud menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah memukulku dengan kayu. Tidaklah Amirul Mukminin Al-Wasik membunuhnya, melainkan ia Ahmad bin Nasr, orang yang kafir." Ya, kemudian ini juga yang ketiga namanya Ahmad bin Abi Duad. Ya, Ahmad bin Abi Duad. Ini juga yang melaporkan kepada Amirul Mukminin. Jadi tetap pelakunya adalah Al-Wasik. Yang dibunuh namanya Ahmad. Nah, Al-Mutawakkil berkata, "Adapun Zayyat, aku membakarnya dengan api, sedangkan Harsama ia kabur hingga melewati kabilah Khusa'ah. Ia pun dikenali oleh seorang laki-laki di daerah itu. Laki-laki itu berteriak, 'Wahai penduduk Khusa'ah, ini adalah laki-laki yang membunuh Ahmad bin Nasr.' Lalu mereka pun memotongnya menjadi beberapa bagian, sementara Ahmad bin Duad, Allah pun menyiksanya pada bagian kulitnya." Ya, yang melapor kebohongan ini adapun Zayyat membakar dengan api, yaitu membakarnya dengan api. Itu hukumannya bagi dia yang berdusta. Kemudian Harsama ia kabur melewati kabilah Khuza'ah, ia pun dikenali oleh orang-orang laki-laki di situ, kemudian berteriak untuk membunuh Ahmad bin Nasr. Kemudian yang ketiga Ahmad bin Duad, Allah menyiksanya dengan pada bagian kulitnya. Pada intinya dari kisah ini pelajarannya bahwa Nabi mengatakan kedustaan itu sama dengan kezoliman, dan kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Ya, jadi ya quotes-nya itu ya, kebohongan adalah kezoliman, dan kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, sehingga kita tidak boleh berbohong. Ya, kecuali bohong yang dibolehkan. Ya, ini bisa ditambah catatan ya. Bohong yang dibolehkan, dusta yang dibolehkan. Ya. Yang pertama di antara dusta yang dibolehkan adalah islah, yaitu mengadakan perbaikan. Si A dan si B bertengkar. Maka datang si C. Si C datang kepada si A, "Wahai si A, ini hadiah dari si B." Kemudian datang kepada si B, kemudian dia mengatakan, "Wahai B, ini ada hadiah dari si A." Padahal hadiahnya bukan dari keduanya, hadiahnya dari si C sendiri. Boleh berbohong untuk memperbaiki dua orang yang saling bertengkar. Boleh, kasih hadiah. Salah satu yang bisa memperbaiki adalah dengan mengirimkan hadiah. Ini ada paket dari si A. Kita bilang sama si B, ini ada kita bilang kepada si A, ini ada paket dari si B. Kemudian kita bilang sama si B, ini ada paket dari si A. Padahal itu dari uangnya si C. Boleh berbohong atas nama itu kalau mau mendamaikan dua orang yang saling bertengkar. Sama juga hukumnya dengan suami istri yang saling bertengkar. Boleh berbohong untuk memperbaiki keduanya. Yang kedua, dalam ketika perang, boleh berbohong ketika perang. Ya. Ya, misalnya berapa jumlah kamu? Dia mengatakan jumlah saya hanya 50 orang, padahal 100. Boleh. Kamu menyerang ya kemana? Ya. Saya di timur, padahal dia di barat.
Ya, boleh berbohong seperti itu. Atau kamu lihat nggak ini? Saya bilang saya tidak lihat, padahal dia melihatnya. Jadi boleh berbohong dalam keadaan perang untuk menghadapi musuh. Yang ketiga adalah boleh berbohong untuk suami istri. Ya, ini belum titik ya, masih koma ini. Ya, sudah banyak yang senyum-senyum ya. Jadi boleh berbohong untuk suami dengan istri dengan tujuan kasih sayang. Ya, dengan tujuan kasih sayang. Contohnya gombal ya, rayuan. Pergi beli buku, jalannya pakai nyebrang. Jangan ragu sama aku, hati ini milik kamu seorang. Masya. Ya, boleh katakan gombal ya. Bukan hati ini untuk kamu seorang, tapi untuk dua. Jadi itu boleh ya. Gombal kepada istri, kepada ini ya. Kita bilang sama istri kita misalnya, Masya Allah ya, kamu wanita tercantik hari ini. Baru dia balas, kalau gitu yang kemarin-kemarin coba, nggak jadi, udah nggak usah kita gombal Pak, dilawan. Kita sudah rayu, kamu wanita paling cantik hari ini, kalau gitu kemarin-kemarin jelek. Waduh, sudah, jadi cancel ya, tidak jadi merayu, karena sudah dirayu dia mau bertengkar lagi ya. Jadi seperti itu ya. Boleh di tiga keadaan ini. Selain itu maka ulama kita mengatakan hukumnya haram ya, hukumnya haram. Jadi jangan berbohong sama istri untuk yang lain-lain ya. Ya, mau minta izin keluar ngopi ternyata pergi ke rumahnya janda. Ya, nggak boleh. Itu namanya berbohong. Ini untuk kasih sayang, contoh rayuan, gombalan dan seterusnya. Nah, kisah yang kedua. Seorang wanita bercerita, ia mengajar di sebuah universitas dan telah mengalami perceraian sebanyak 2 kali. Ya, perhatikan kisahnya ini. Ada wanita itu mengajar di sebuah kampus, dan wanita ini telah mengalami perceraian 2 kali, sudah 2 kali menjanda, sudah 2 kali cerai. Nah, ia menuturkan kisah kezalimanku terjadi 7 tahun yang lalu. Ini kisahnya lama, sudah 7 tahun yang lalu. Nah, setelah perceraianku yang kedua, aku memutuskan menikah dengan laki-laki salah satu kerabatku yang pernah hidup nikmat dan tenang bersama istri dan kelima anaknya. Jadi dia menikahi siapa ini? Laki-laki duda. Punya berapa anak? 5. Nah, aku bersepakat dengan putra bibiku yang mencintai istri laki-laki ini. Aku bersepakat. Ini wanita bersepakat dengan putra bibiku. Siapa itu putra bibiku? Apa itu putra bibiku? Keponakannya. Putra bibinya ini yang mencintai istri laki-laki ini. Jadi keponakannya suka dengan istrinya, atau istrinya ini laki-laki, artinya sebelum berpisah. Jadi ini penyebab perceraiannya adalah si wanita ini, karena dia kan mau dengan laki-laki itu. Nah, dia sepakat dengan keponakannya karena keponakannya ini suka dengan istrinya ini laki-laki. Maka bagaimana caranya untuk difitnah? Jadi si perempuan suka si laki-laki, keponakannya suka istrinya, maka disuruh untuk pisah supaya bisa nikah sesama yang dia cintai. Nah, sekarang menuduh istrinya bahwa ia telah mengkhianati suaminya. Ya, difitnah lah seperti itu. Nah, kami berupaya menyebarkan dan menghembuskan gosip di tengah-tengah keluarga. Bersamaan dengan berjalannya waktu, rumor ini pun menuai sukses. Hasilnya keluarga ini goncang dan berakhir pada perceraian. Ya, jadi perceraian itu karena disebabkan gosip itu atau fitnah itu. Nah, setelah setahun berjalan, wanita yang diceraikan karena gosip dan rumor itu menikah dengan seorang laki-laki lain yang lumayan kaya. Sementara sang laki-laki menikahi wanita lain selain diriku. Ya, jadi tidak ada apa. Ini wanita kan, siapa tadi mencintai ini yang perempuan? Keponakan. Ternyata dia menikah dengan laki-laki yang lumayan kaya, ya matre sedikit ya. Nah, kemudian laki-laki ini tidak jadi menikah dengan yang dosen itu, yang ngajar tadi itu di kampus. Ternyata dia menikah dengan wanita lain selain dirinya. Jadi gosip yang dia sebarkan dengan tujuan berpisah agar menikah, masing-masing yang dia cintai ternyata gagal, tidak sukses. Apakah Allah tidak menghukumnya? Apakah begitu saja lewat? Nah, hasilnya aku dan putra bibiku tidak mencapai tujuan dan maksud rumor kami. Yang terjadi malah kami merasakan buah pahit dari kezaliman kami sendiri. Aku terkena penyakit kanker darah, sementara putra bibiku meninggal dunia dalam keadaan terbakar disebabkan korsleting yang terjadi pada arus listrik di tempat tinggalnya.
Peristiwa mengganaskan ini terjadi setelah 3 tahun gosip dihembuskan. 3 tahun setelah gosip itu. Yang mana kezolimannya di sini? Mana kezolimannya? Ya gosip. Kezolimannya adalah gosip. 3 tahun setelah itu Allah balas. Ini perempuan kena penyakit kanker darah, si laki-laki itu di kosleting. Bahaya di penyakit gosip ini ya. Hati-hati yang suka gosip ini. Sampai yang kena kanker, nauzubillah, ya, dicukur rambutnya botak, ya. Perempuan yang tadinya panjang rambutnya karena dia akan disuruh botak, ya. Kemudian kosleting, ya. Tiba-tiba dia koslet, ya. Otaknya juga koslet sedikit, ya. Jadi ini adalah kezoliman. 3 tahun Allah balas kezoliman mereka. Tujuannya adalah untuk menikah, ternyata sudah gagal. Ini sudah jatuh tertimpa tangga, sudah jatuh. Tadi kan tidak jadi nikah. Ternyata Allah kembali balas. Jadi Allah tidak pernah melupakan itu keburukan. Allah tidak biarkan bila ya sudah biarkan kan toh juga tidak dapat juga hasilnya, tidak menikah juga tidak, karena dia pernah sebarkan gosip. Ya Allah akan balas. Nah, nomor 3 lebih mengerikan lagi. Nah, sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh seorang yang bernama Hamadah. Hamadah bertutur, saat aku menjadi pelajar di tingkat sekolah menengah pertama. Gimana nih sekolah menengah pertama? Ya ini Hamadah ini masih muda ya. Ingat Hamadah ini sekolah di SMP. Nah, terjadi sebuah pertengkaran antara aku dan salah satu siswa berprestasi. Setelah peristiwa pertengkaran itu terjadi, aku sangat berambisi menghancurkan masa depannya. Wah, ini bahaya juga ini ya. Anak SMP ini bahasanya menghancurkan masa depannya. Ya, nah. Suatu hari, aku sengaja datang lebih awal ke sekolah sembari membawa obat-obat terlarang yang biasa kami konsumsi. Wah, dia ya pemakai dan pengedar juga ya. Ini pemakai juga ini. Nah. Lalu meletakkannya di dalam tas siswa yang menjadi musuhku itu. Setelah itu, aku meminta kepada salah seorang siswa agar melaporkannya kepada polisi bahwa di sekolah tempat belajar kita banyak beredar obat-obat terlarang. Dan memang benar rencana ini berjalan sukses dan baik. Ya, jadi difitnah, dia datang ke sekolah pagi-pagi untuk memasukkan obat-obat terlarang dan polisi diberikan informasi untuk menggeledah tasnya dan betul ada obat-obat terlarang itu. Padahal ini siswa yang berprestasi. Nah, Hamadah melanjutkan ceritanya. Sejak hari itu, aku menerima balasan kezaliman yang aku lakukan sendiri. Setelah 2 tahun berlalu, aku mengalami tabrakan mobil yang menyebabkan tangan kananku patah. Setelah peristiwa mengganaskan yang menimpa diriku itu, aku mengunjungi siswa itu untuk mengaturkan maaf terhadap kelakuanku. Ya, jadi selama 2 tahun setelah peristiwa fitnah itu, dia selalu mengalami kezaliman. Dia selalu teraniaya. Dan yang paling parah katanya adalah pernah ditabrak oleh mobil dan tangan kanannya patah. Kemudian dia menyesal, dia pergi minta maaf, mencari ridhonya orang yang dia pernah zolimi. Tetapi namun ia menolak permintaan maafku. Sebab nama baiknya sudah terlanjur tercemar kemana-mana. Ia menjadi terisolir dari banyak pihak termasuk keluarganya sendiri. Ya, ini haknya dia. Saya nggak mau maafkan. Nama saya sudah buruk, keluarga saya juga sudah benci saya. Padahal ini orang-orang anak baik-baik ini, berprestasi, ranking 1 bahasanya. Tapi difitnah bahwa bagaimana kira-kira perasaan orang tuanya. Perasaan kalau dia punya saudara, punya om, punya tante, pasti semuanya dihujat. Ya. Kalau acara kumpul keluarga, pasti dia tidak ada. Pasti dia sembunyi. Karena dia merasa malu. Dan ini haknya orang kalau dia tidak memaafkan. Ketika ada orang minta maaf, boleh nggak dimaafkan? Boleh, tergantung dia. Tapi kalau dia tidak mau maafkan, itu haknya dia. Karena dia adalah orang yang terzolimi. Nah. Ia juga menyampaikan kepada aku bahwa setiap malam ia menengadahkan kedua tangannya untuk mengatur pinta, celaka untukku. Sebab semuanya menjadi hancur gara-gara kejadian memalukan saat di sekolah itu. Kenapa bisa terjadi kezoliman? Ternyata orang dizolimi setiap malam angkat tangan berdoa kepada ya Allah, celakakanlah orang itu. Masya Allah, itu doa orang yang terzolimi itu luar biasa. Betul-betul Allah langsung kabulkan, ya, dan mengerikan. Nah, doa orang yang dizolimi tidak ada hijab antara dia dan Allah. Allah benar-benar telah mendengar pintanya. Aku pun merasakan akibat kezalimanku ini. Di samping kehilangan tangan, aku pun hanya bisa duduk tak berdaya di atas kursi roda.
Tidak bisa melakukan apa-apa disebabkan kejadian lain yang menimpa. Hidupku dipenuhi kesulitan dan kesusahan dan selalu dihantui perasaan takut jika kematian secara tiba-tiba menghampiri, sebab aku sangat takut terhadap hukuman Allah yang menjadi Tuhan bagi hamba-hambanya. Jadi seperti itu. Ini bahayanya menzolimi orang. Sekali lagi, kedustaan itu sama dengan kezoliman, dan kezoliman itu sama dengan kegelapan pada hari kiamat kelak. Dia tidak mau ampuni, dia tidak mau maafkan. Makanya ada salah seorang salaf mengatakan, saya lebih takut berdosa kepada manusia ketimbang dengan Allah. Karena kalau dengan Allah, saya tahu Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Tapi kalau sesama manusia, belum tentu dia mau maafkan saya. Jadi kalau misalnya tadi ini dia tidak mau maafkan, kan ini pelakunya kan namanya Hamada ya. Hamada ini yang pelakunya. Hamada pergi minta maaf dan tidak mau dimaafkan. Kira-kira ketemu nggak nanti di hari kiamat? Ketemu? Tidak mungkin tidak. Pasti dia akan ketemu di hari kiamat. Saya tidak mau maafkan. Apa yang terjadi? Apakah lewat begitu saja? Tidak. Nanti ketemu pada hari kiamat. Kan ini terzolimi. Apakah boleh berdoa seperti doanya yang terzolimi ini? Ya Allah, celakakanlah dia setiap malam. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Boleh nggak kita doakan? Kita terzolimi, kemudian kita doakan dia celaka setiap malam. Boleh atau tidak? Boleh. Akhlak Islam. Apakah akhlak Islam begitu? Boleh atau tidak? Ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahul jahra bisu illa man zulim. Masya Allah. La yuhibbu. Apa artinya la yuhibbu? Allah tidak menyukai. Al-jahra bisu, mendoakan keburukan orang lain. Belum koma, belum titik. Illa, apa artinya illa? Man zulim, kecuali dia dizolimi. Boleh. Boleh, ya. Tapi memaafkan kan lebih afdol. Tapi kan kita berbicara boleh atau tidak, beda ya. Beda itu artinya boleh atau tidak dengan yang mana yang paling afdol. Yang mana paling afdol ya tentunya memaafkan. Tapi kalau boleh, maksudnya dia tidak berdosa, tafadhol. Dia membilang celaka. Jadi siapa pernah terzolimi di sini, terzolimi oleh istrinya, berdoa, tapi doa yang lain gitu. Ya, masya Allah. Ya, hati-hati ya. Kalau menzolimi suami itu hati-hati. Ya, lain itu doanya. Ya. Tepatnya sudah mau masuk per malam terakhir ini. Ya. Jadi kata Allah, Allah tidak menyukai, Allah tidak suka orang berdoa keburukan. Tapi di situ tidak titik, ada komanya. Illa man zulim, kecuali dia sedang dizolimi. Boleh dia berdoa keburukan. Seperti ini didoakan setiap malam. Dan Allah kabulkan doanya. Kata si Hamada ini, setiap setelah kejadian itu saya dihantui keburukan. Ya, nauzubillah. Kalau ada di antara kita pernah fitnah orang, nah nauzubillah, itu harus segera minta maaf. Ini betul ini. Pernah kita sebarkan gosip kepada orang dan itu tidak sahih, itu bisa bahaya nanti pada kiamat. Repot kita pada hari kiamat. Ya, maka para jamaah sekalian, mari kita memperbaiki akhlak yang kelima ini adalah hati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Karena itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Apakah ucapan yang dihisap hanya yang di mulut atau yang dalam ketikan juga? Ini di WA ini dihisap enggak atau tidak ini yang di WA? Dihisap atau tidak? Iya. Di WA ini setiap yang kita ketik dihisap atau tidak? Nah, sekarang begini supaya bisa masuk dalam logika kita. Melihat wanita yang tidak menutup aurat, melihat dengan sengaja, secara langsung berdosa atau tidak? Baik, kalau lihatnya di HP berdosa, berarti dihisap. Baik, itu melihat. Kalau berbicara langsung berbohong berdosa. Kalau di HP berdosa juga. Khalas. Paham ya? Kalau melihat saja dihitung, berarti kau juga berbicara juga dihitung. Melihat wanita di dunia nyata tidak memakai menutup aurat, kita lihat di dunia maya sama dosanya. Berdosa juga. Berarti kalau ucapan itu di dunia nyata bohong, berdosa, dan di dunia maya juga bohong, berarti juga berdosa. Semuanya akan menjadi pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Wallahu taala alam. Ya, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.